Pemirsa Polri TV berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Kapolri Sepekan. Informasi yang akan kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 5 Desember 2025. Dalam acara Polri Award in Support of the UN He4She Movement 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan komitmen Polri untuk mendukung kesetaraan gender melalui penghargaan He4She Award. Dalam kesempatan lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadiri Jalan Santai Persatuan Wartawan Indonesia dan kick-off Hari Pers Nasional 2026 yang menjadi momentum memperkuat sinergi Polri bersama insan pers Indonesia. Pada pelaksanaan kick-off Hari Pers Nasional 2026, Kapolri menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas musibah bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapolri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana dengan melakukan pantauan langsung menggunakan helikopter untuk melihat langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor, serta menyapa masyarakat yang terdampak bencana. Langsung saja kita simak inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkolaborasi bersama UN Women Indonesia menggelar Polri Award in Support of the UN He4She Movement 2025 di Gedung The Tribrata, Jakarta pada Kamis malam 27 November 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk mendukung kesetaraan gender. Polri terus mendorong pelayanan terbaik khususnya bagi kelompok rentan, serta apresiasi kepada pimpinan yang terpilih agar dapat meneruskan komitmen dukungan kesetaraan gender di institusi Polri. Kegiatan hari ini adalah bentuk dari komitmen kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender, khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan untuk setara dengan peran dari rekan-rekannya yang dari Polri. Dan tentunya seperti disampaikan bahwa ini perlu dukungan bersama. Dan alhamdulillah hari ini menjadi bentuk komitmen kuat kami untuk terus melanjutkan keberpihakan kami terhadap kesetaraan gender. Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan ini hanya bisa dilakukan oleh para Polwan. Oleh karena itu tentunya saya berterima kasih kepada para Kapolda yang malam ini terpilih. Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri, Ibu Menteri PPA khususnya, dan Mr. Juri dari UN Women atas supportnya, dan mudah-mudahan kami institusi Polri terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami untuk mendukung kesetaraan gender di institusi Polri, dan juga terus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus saya harapkan untuk bisa ditingkatkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak, dan tentunya kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus, dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami. Dalam kesempatan tersebut, Karobincar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo juga mengatakan bahwa upaya penguatan kesetaraan gender di Polri bukan hanya berupa dokumen, tetapi harus menjadi transformasi organisasi yang hidup dan terukur. He4She Award 2025 menghadirkan juri independen sebagai upaya verifikasi lapangan agar penilaian menjadi lebih objektif, transparan, dan berdampak. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 dimensi utama:
partisipasi kepemimpinan yang membangun budaya kerja bebas diskriminasi, dampak nyata yang dapat dirasakan lingkungan kerja, serta keberlanjutan program yang tidak hanya seremonial namun mampu mengubah sistem. Berdasarkan penilaian juri serta observasi dari UN Women Indonesia, terpilih 8 pemimpin polisi laki-laki yang dinilai mendukung gerakan He for She. Pemenang terpilih antara lain Komjen Pol Purnawirawan Imam Widodo, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Adapun nominator terbaik yaitu Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, Pati Bareskrim Polri Irjen Pol Hendro, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Pada kesempatan tersebut, Polri juga menyerahkan sertifikasi apresiasi kepada juri eksternal dan observer yang telah mendukung berjalannya proses penilaian. Melalui agenda He for She Award 2025, Polri berupaya menegaskan komitmen transformasi organisasi yang lebih responsif gender, terbuka, dan inklusif. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Akpol di Magelang. Dalam kegiatan ini, Kapolri menekankan sinergitas TNI Polri sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Upacara wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian digelar di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pada Jumat 28 November 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam amanatnya, Kapolri menegaskan pentingnya soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri untuk mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun ini, sebanyak 1.621 taruna diwisuda, terdiri dari 713 taruna Akmil, 350 Akademi Angkatan Laut, 210 Akademi Angkatan Udara, dan 348 Bayangkara Taruna Akpol. Kapolri juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri harus berperan aktif dalam mengawal program pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam Astacita. Pelantikan pendidikan awal selama 3 bulan yang merupakan pendidikan gabungan antara Taruna Angkatan Taruna TNI dan Taruna Kepolisian, di mana kegiatan ini adalah bentuk dari sinergitas yang selama ini merupakan program yang kita laksanakan bersama, baik di pendidikan tingkat bintara, tentama maupun juga pendidikan selevel taruna untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya dengan adanya kegiatan pendidikan bersama ini diharapkan terbangun sinergitas, soliditas, jiwa kursa dan kebersamaan dalam mengawal bagaimana apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bahwa TNI Polri menjadi penjaga terdepan di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, Bapak Presiden memiliki banyak sekali program yang tentunya peran TNI dan Polri harus bersama-sama untuk betul-betul bisa mengamankan, mengawal dan menjaga, mempertahankan kedaulatan dan juga menjaga stabilitas keamanan secara bersama-sama sehingga kemudian seluruh program dan apa yang menjadi kebijakan untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 betul-betul bisa jalan.
perkembangan teknologi, disrupsi digital, serta dinamika geopolitik global menjadi tantangan serius yang membutuhkan sumber daya manusia TNI Polri yang unggul dan adaptif. Kapolri menekankan bahwa pendidikan dasar integratif ini menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan kebersamaan antar matra sejak dini. Upacara wisuda berlangsung hikmat dan menjadi momen kebanggaan bagi para taruna, orang tua, dan institusi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadiri Jalan Santai Persatuan Wartawan Indonesia dan kick-off Hari Pers Nasional 2026 di alun-alun Kota Serang, Banten pada Minggu pagi 30 November 2025. Acara yang mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat menjadi momentum memperkuat sinergi Polri bersama insan pers Indonesia. Kapolri hadir didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Setiba di lokasi, Kapolri disambut penampilan rampak beduk dan pemakaian ikat kepala khas Banten oleh Gubernur Banten Andras Honi. Hadir pula Ketua PWI Pusat Ahmad Munir dan perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, serta unsur Forkopimda setempat. Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi Polri dengan pers untuk membangun ruang informasi yang sehat. Di tengah maraknya citizen journalism dan era post-truth, media profesional dinilai memegang peran strategis dalam menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjadi rujukan publik. Menjadi tugas kita bersama, khususnya teman-teman media, teman-teman pers, untuk bisa menempatkan diri menjadi rujukan sumber informasi yang terpercaya, yang kemudian menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat untuk bisa membedakan mana informasi yang salah dan mana informasi yang benar. Dan tentunya informasi yang benar ini kita harapkan yang kemudian dimunculkan oleh seluruh rekan-rekan dari pers. Sehingga tentunya ini sangat penting karena masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi publik, membutuhkan informasi yang kemudian sahih dan bisa dipercaya, karena kalau mereka kemudian susah membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, tentunya ini juga akan berdampak pada hal-hal yang tidak baik. Sebagai penutup, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur Banten dan Ketua PWI serta jajaran melakukan pemukulan beduk secara simbolis sebagai tanda pembukaan kick-off menjelang peringatan Hari Pers Nasional yang puncaknya akan diperingati pada 9 Februari 2026 mendatang. Kehadiran Kapolri dalam kegiatan Jalan Santai Persatuan Wartawan Indonesia dan kick-off Hari Pers Nasional 2026 menegaskan komitmen Polri untuk terus menjalin kolaborasi dan sinergi bersama insan pers, serta hadir sebagai institusi pengayom, pelindung, dan pelayan bagi masyarakat. Pada pelaksanaan kick-off Hari Pers Nasional 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas musibah bencana yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kick-off Hari Pers Nasional 2026 yang berlangsung di alun-alun Kota Serang, Provinsi Banten pada Minggu pagi 30 November 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan duka cita mendalam untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri bersama pemerintah, TNI, dan BNPB telah mengerahkan sumber daya untuk memastikan bantuan logistik dan evakuasi berjalan maksimal bagi seluruh wilayah terdampak. Polri telah mengirimkan bantuan logistik berupa makanan, pakaian, obat-obatan, serta alat komunikasi untuk mempercepat proses pemulihan. Tak hanya itu, Polri juga mengerahkan personel untuk membantu evakuasi serta sejumlah pesawat untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang terisolasi.
Kita mengucapkan duka cita yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah bencana, baik di Aceh, di Sumut, maupun di Sumbar, di mana memang kita, pemerintah, baik TNI, BNPB, Polri telah berusaha untuk mengirimkan berbagai macam bantuan, baik dari kebutuhan makanan, kebutuhan terkait dengan pakaian, dan termasuk juga alat komunikasi dan juga personil yang kita turunkan untuk membantu mengevakuasi, termasuk juga beberapa pesawat yang akan digunakan untuk membawa bantuan-bantuan logistik maupun melaksanakan evakuasi. Kita tahu ada beberapa titik yang sampai saat ini masih sulit karena memang terputus, baik dari sisi jalur komunikasinya, jalur distribusi maupun jalur untuk menuju ke wilayah tersebut, sehingga memang diperlukan effort lebih untuk kemudian bisa mencapai lokasi. Alhamdulillah kami tadi mendapatkan laporan bahwa beberapa personel sudah bisa masuk dan segera bisa membagikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan logistik, dan rencana juga kami juga akan ke sana, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan juga tentunya seluruh rekan-rekan yang ikut berpartisipasi tentunya menjadi hal yang tentunya dibutuhkan, dan mudah-mudahan segera bisa tertanggulangi dan masyarakat bisa kembali bisa beraktivitas seperti biasa pasca rangkaian bencana ini bisa kita atasi. Di akhir, Kapolri menegaskan meninjau langsung lokasi bencana sebagai bentuk komitmen Polri dalam memastikan penanganan, distribusi logistik, dan evakuasi korban berjalan tanpa hambatan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto pada penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personil sarana dan prasarana dikerahkan sebagai respon cepat Korps Bayangkara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam 30 November 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri dengan cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melaksanakan operasi kemanusiaan menerjunkan personel hingga bantuan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam operasi kemanusiaan ini, Polri telah menerjunkan ribuan personel dan bantuan yang difokuskan ke titik terdampak musibah hingga masuk ke wilayah yang paling parah dan terisolasi usai bencana alam terjadi. Dalam penanganan bencana dan pendistribusian bantuan ini, Polri menggunakan pesawat, helikopter hingga kapal untuk mempercepat dan memudahkan pengiriman logistik yang dibutuhkan masyarakat, utamanya di wilayah yang terisolir. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran yang dikerahkan ini guna memaksimalkan pengiriman bantuan hingga penanganan bencana alam, sebagai wujud nyata Polri yang selalu hadir melayani dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin 1 Desember 2025. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri melakukan pantauan langsung menggunakan helikopter untuk melihat langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor, serta menyapa masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Presiden Prabowo meninjau langsung fasilitas pengungsian, termasuk area tempat tidur sementara, posko kesehatan, serta berinteraksi dengan masyarakat untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengecek kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi para penyintas bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden memberikan sejumlah instruksi, mulai dari percepatan perbaikan jalur yang terputus akibat banjir, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan bahan bakar bersubsidi dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah diminta untuk bersinergi menangani dampak bencana tersebut. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden setelah beliau meninjau semuanya terkait dengan kegiatan yang ada di posko, mulai dari bagaimana personil gabungan dari Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan, mulai dari menyiapkan masakan untuk para pengungsi, kemudian juga beliau mengecek terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga tadi beliau berinteraksi di dalam dengan para pengungsi. Ada beberapa hal yang jadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus yang tadi arahan beliau segera dilakukan perbaikan, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian untuk kegiatan masyarakat sehari-hari seperti BBM dan sebagainya. Tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja, salah satunya Sibolga, dan intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini betul-betul dimaksimalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB, kemudian Kementerian PU, untuk PMK tadi juga ada, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut dan tentunya akan segera ditindaklanjuti. Kira itu. Justru itu tadi seharusnya pertanyaan ini ke Pak Menko PMK dan Menteri PU, tapi tadi ada arahan untuk segera melakukan rapat untuk segera ditentukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, jumlahnya berapa, dan ini tentunya masih dilakukan identifikasi dan juga bagaimana kemudian mengerjakan infrastruktur untuk segera bisa dilakukan perbaikan. Setelah mendampingi Presiden Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, dan didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, melakukan pantauan udara melihat langsung situasi dan dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Pada pantauan udara ini, Kapolri melihat langsung sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Selain melalui pantauan udara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melihat secara langsung dampak dari derasnya banjir mengakibatkan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan terputus. Usai melakukan peninjauan situasi dampak bencana yang terjadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyapa, memberikan penguatan, hingga memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, pakaian, serta kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana yang mengungsi. Melalui peninjauan langsung ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri memastikan percepatan penanganan bencana berjalan terpadu dan maksimal sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengerahan personel dan sarpas penunjang, hingga mengirimkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke daerah terisolir. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan langkah dan upaya yang dilakukan Polri ini merupakan wujud kehadiran negara yang sigap dan penuh kepedulian membantu masyarakat terdampak bencana. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolri juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program Polri untuk masyarakat.
Pemirsa, selain mendatangi dan meninjau langsung lokasi bencana di Sumatera Utara, Kapolri menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dalam menjalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Aceh Tamiang pada Selasa 2 Desember 2025. Kondisi lokasi yang masih terisolir dan tidak memungkinkan helikopter Polri untuk melakukan pendaratan membuat distribusi bantuan dilakukan melalui metode airdrop agar dapat segera diterima oleh warga yang sangat membutuhkan. Astama Ops Kapolri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, menjelaskan penggunaan metode airdrop merupakan instruksi langsung Kapolri agar penyaluran bantuan tidak terhambat kondisi geografis. Astama Ops menambahkan, Kapolri memberikan perhatian penuh terhadap kondisi warga dan petugas di lapangan yang terus bekerja menangani situasi darurat tersebut. Kapolri pastikan masyarakat yang terisolir tetap mendapatkan bantuan. Apapun tantangannya, Polri hadir untuk membantu negara, terutama dalam masa-masa kritis seperti ini. Bantuan kemanusiaan meliputi kebutuhan mendesak seperti logistik, makanan siap saji, perlengkapan darurat, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan. Pengiriman melalui airdrop diharapkan dapat mempercepat akses bantuan ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Dengan metode distribusi khusus ini, Kapolri berharap dukungan bagi masyarakat Aceh Tamiang dapat berjalan efektif dan membantu mempercepat penanganan pasca bencana di wilayah tersebut. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini. Saya Bribda Faisal Ridho. Sampai jumpa dan salam presisi.